Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Setelah beliau membahas tentang haramnya ghibah, dosa-dosa ghibah, dan keutamaan orang yang menolak ghibah, sekarang beliau melanjutkan dengan pembahasan ghibah yang halal, ghibah yang boleh. Bahkan dahulu kala ada ulama sebelum memulai majlisnya, ulama ini mengatakan nagib fillahi sa'atan. Mari kita berghibah sesaat karena Allah. Ghibah tapi karena Allah. Kenapa? Karena ada ghibah yang boleh, bahkan utama, bahkan harus. Ya. Saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau. I'lam annal ghibata tubahu. Ketahuilah bahwa ghibah itu ada yang mubah, ada yang boleh. Liqaradin sahihin syar'i, untuk tujuan yang baik, yang syar'i. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha, di mana tujuan yang baik tersebut tidak mungkin bisa tercapai tanpa ghibah. Kalau bisa tercapai tanpa ghibah, ya jangan ghibah. Ini nggak mungkin. Ya. Bisa tahu yang membunuh siapa, kalau nggak ghibah gimana caranya? Tentu ghibah dulu. Pak Hakim, saya lihat sendiri yang membunuh adalah fulan. Ghibah apa bukan ini? Ghibah. Membunuh kan aib, membunuh kan dosa, masa diceritakan? Ya. Tapi ini ligharadin sahihin syar'iyyin. Ini tujuan yang baik, tujuan yang syar'i. Dan tidak boleh, tidak mungkin tanpa ghibah. Berarti ghibah seperti ini boleh. Pak Hakim, saya lihat sendiri dia yang mencuri. Gitu ya. Jangan dengarkan ceramah dia, karena dia kesana kemari ceramah bahwa semua agama sama, semua agama benar. Neraka itu tidak kekal, katanya. Jangan ditunggu, Dajjal itu nggak akan datang, Nabi Isa nggak akan turun, misalnya. Ghibah apa tidak? Ya ghibah. Bolehkah? Boleh. Karena kalau tidak disebut namanya, orang nggak tahu. Harus disebut namanya, agar kaum muslimin selamat dari kesesatan. Sebagaimana di ilmu dunia, kan? Apa istilahnya, blacklist ya. Oh, si fulan kalau meminjam jangan dikasih. Kesana kemari minjam nggak pernah bayar. Ghibah apa tidak? Ghibah. Bolehkah? Boleh. Gitu. Disinilah beliau akan jelaskan satu persatu, karena ada 6.
Ada 6 macam ghibah yang halal, yang boleh, bahkan wajib. Wa huwa sittatu asbab. Ada 6 asbab. Mari kita baca satu persatu. Al-awwalu, yang pertama, at-tazallum, dalam masalah kedoliman. Fayajuzu lil mazlumi ay yatadhallama ila sultan wal qadi wa ghairihima. Orang yang dizalimi, dia boleh dan berhak datang kepada sultan, kepada qadi, kepada hakim untuk melaporkan si fulan yang menzalimi dia. Dia punya tanah cuman 100 meter. Dicaplok oleh seorang yang kaya raya, tanahnya puluhan hektar. Karena dia miskin, karena dia lemah, karena dia tidak punya kekuatan, dia tidak bisa melawan. Maka dia datang ke qadi, ke hakim. Apakah dengan ghibah? Pasti. Pasti. Membicarakan aib, membicarakan dosa si fulan yang kaya yang mencaplok tanahnya itu. Bolehkah? Boleh. Halal. Ya. Fayaqul zalamani fulanun bikadza. Wahai Pak Hakim, si fulan telah menzalimi aku begini, begini, begini. Ya. Ini yang pertama. Asani, yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, memohon pertolongan untuk merubah kemungkaran. Berapa banyak dari kita yang menyaksikan kemungkaran tapi kita tidak sanggup mencegah. Mungkin ada anak kelas 5 SD melihat temannya sedang dipukuli oleh anak mahasiswa misalnya. Jelas ini kemungkaran ya. Dia mau mencegah nggak sanggup. Orang anak kelas 5 SD berhadapan dengan anak mahasiswa. Nah, bagaimana? Dia minta tolong kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada Pak RT. Apakah dengan ghibah? Ya pastilah. Pasti dengan ghibah. Pak RT, si fulan sedang memukuli si Ahmad misalnya. Tolong hentikan. Ghibah kan? Ini boleh. Waraddil 'asi ila shawab, atau mengembalikan seseorang yang berbuat maksiat supaya bertaubat kepada kebenaran, supaya menghentikan kemaksiatannya. Ya. Wa yaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar. Dia datang kepada seseorang yang diharapkan punya kekuatan, baik fisik atau jabatan atau pengaruh, untuk menghalangi kemaksiatan yang dilakukan oleh si fulan. Apakah dengan cara ghibah? Jelas. Jelas sekali. Asalis, yang ketiga, al-istiftah, meminta fatwa. Saat dirinya butuh fatwa menyangkut suaminya misalnya, istrinya misalnya, ayahnya misalnya, ibunya misalnya, tetangganya, dan butuh jawaban. Menurut
Menurut antum contohnya siapa yang terkenal? Nah, istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan menggibah suaminya Abu Sufyan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, suamiku Abu Sufyan apa? Bakhil, pelit. Tidak memberikan uang yang cukup, nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku. Ghibah kan? Jelas ghibah. Tapi dalam rangka minta fatwa kepada orang alim. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini boleh. Ya Rasul, karena suamiku Abu Sufyan bakhil, bolehkah aku mengambil hartanya, uangnya tanpa sepengetahuan dia? Minta apa ini? Minta fatwa. Nabi menjawab, boleh apa tidak boleh? Boleh. Nabi menjawab, boleh. Karena wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya, anaknya dengan cukup. Kalau berlebih, lebih bagus. Sebulan dikasih 5 juta cukup, suaminya ngasih 10 juta, boleh apa tidak? Tentu boleh. Menyenangkan istri. Karena dia punya gajinya puluhan juta, bahkan penghasilannya bisa sampai 100 juta. Untuk istrinya sebulan 5 juta cukup, dia kasih 15, dia kasih 20, bolehkah? Boleh. Boleh. Ya. Tidak tercela. Sekalian ajarkan kepada istri. Barangkali ada temanmu yang butuh pinjaman, butuh bantuan. Barangkali ada saudaramu yang terlilit hutang. Barangkali ada teman-temanmu yang sakit, butuh beli obat. Bantu dengan uang ini. Gitu. Antum ikut dapat pahalanya. Nah, si Abu Sufyan ini bakhil, pelit. Maka Nabi membolehkan istrinya Hindun untuk mengambil uang Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Jelas ini aib. Tapi dibicarakan di hadapan Nabi dalam rangka minta fatwa. Dan dalam hal ini Nabi tidak dalam hal ini Nabi tidak minta supaya Abu Sufyan dihadirkan. Nabi tidak minta. Suruh kemari Abu Sufyan. Enggak. Kenapa? Karena ini fatwa. Karena ini fatwa. Beda dengan hukum. Ya. Bukan sekedar fatwa, tapi hukuman. Ambil contoh misalnya Hindun melapor kepada Nabi, ya Rasul, Abu Sufyan mengambil hartaku misalnya, atau memukuli aku, ya, minta keadilan. Ini bukan fatwa, tapi tentang hukum. Panggil kemari Abu Sufyan misalnya. Ya. Jadi beda antara fatwa dengan hukuman. Tentang hukuman perkara harus dihadirkan dua-duanya. Kalau fatwa tidak. Karena fatwa itu tidak mengikat. Fatta'yinu jaizun kama sanadkuruhu fi hadits Hindin insyaallah, ya. Menyebut nama seperti ini boleh
sebagaimana yang akan kami bawakan di hadis Hindun yang tadi itu ya. Insyaallah nanti akan dibawakan oleh beliau. Adapun jika tidak mentakyin, tidak menyebut nama kok tujuan tercapai, maka tidak perlu menyebut nama. Dalam hal ini harus menyebut nama karena menyangkut suami. Dan tentu Rasul tahu suaminya Hindun ini siapa. Kenal kan? Jika tidak kenal, ya cukup, ya Rasul, suamiku begini. Bolehkah aku begini? Dalam hal ini Rasul tahu siapa suaminya Hindun, maka ya otomatis nyebut nama nggak masalah. Jika tanpa menyebut nama kok tujuan tercapai, lebih baik tidak menyebut nama. Dalam hal ini tidak mungkin tidak, karena ada kata-kata suami. Sebab kalau cuman suami diganti fulan, ya jawabannya bisa salah. Ya Rasul, aku mengambil harta si fulan tanpa sepengetahuan fulan, boleh apa tidak? Karena fulan tidak memberikan uang yang cukup kepada saya. Ya tentu Nabi menjawab tidak boleh. Nabi tadi menjawab boleh karena suaminya. Kalau bukan suami kan tidak ada urusan. Ya. Kesalahan seseorang, kebakilan seseorang tidak boleh menjadikan kita berbuat dosa, berbuat dolim. Ada orang bakhil, orang pelit, kaya raya, di sampingnya banyak orang miskin, tidak mau memberi, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, lalu saya ambil uang orang kaya ini, saya curi, saya bagi-bagikan ke fakir miskin. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Tujuan baik harus dengan cara yang baik. Tujuan yang baik tidak menjadikan yang haram menjadi halal. Haram tetap haram walaupun tujuannya baik. Ar-rabi, yang keempat, tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Memperingatkan kaum muslimin dari keburukan seseorang seperti tadi. Kalau dia ngomong tentang agama, jangan dengeri. Pemahaman dia kacau. Masuk dia mengatakan nggak mungkin matahari akan terbit dari barat. Nggak mungkin ada makhluk bernama Ya'juj Ma'juj. Mustahil itu, nggak masuk akal. Misalnya. Nah, dia terkenal menolak ayat, menolak hadis. Antum tahu persis. Maka antum boleh tahdir dia di hadapan teman-teman antum, bukan di hadapan orang yang tidak sikoh dengan antum. Nah, percuma memperingatkan seseorang yang dia tidak sikoh dengan kita, ya. Apalagi yang kita tahdir ini orang besar, tokoh nasional misalnya, tapi sesat. Ya banyaklah tokoh nasional yang sesat kan banyak, yang mengatakan semua agama sama, semua agama nggak ada bedanya. Ahli kitab itu bukan cuma Yahudi dan Nasrani, Hindu juga ahli kitab, kan punya kitab suci. Buddha juga punya kitab suci kan, ahli kitab juga. Berarti kita boleh nikah dengan wanita-wanita Buddha, Hindu. Ini kan sesat dan menyesatkan. Banyak tokoh-tokoh seperti itu. Siapa bilang bunga bank itu riba? Riba itu sebagaimana kata Al-Quran, ad'afam mudha'afah, berlipat-lipat, 50%, 60%, 70%, 100%. Ini cuma 2%, cuma 3%, sedikit sekali. Bukan riba itu. Ini kan jelas sesat dan menyesatkan. Maka orang seperti ini kita harus selamatkan saudara-saudara kita. Kita peringatkan saudara-saudara kita
jangan sampai terkena kesesatan dia. Bisakah dengan cara tidak menggibah? Ya nggak bisa. Kita harus gibah dia. Disinilah gibah boleh. Ya. Siapa yang pertama kali gibah dengan hal seperti ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah. Dari sulbi orang ini akan muncul anak-anak muda yang begini. Ada kebaikannya, tapi ditutup oleh Nabi, hum kilabu ahli nar, yang dimana mereka ini adalah anjing-anjing penghuni neraka. Apa ghibah ini? Jelas dicontohkan oleh Nabi SAW untuk memperingatkan kaum muslimin, jangan sampai kaum muslimin terkecoh. Tapi jangan lupa di hadapan siapa yang kita peringatkan ini. Kalau anak istri udah jelas lah. Insya Allah namanya anak istri biasanya sikoh dengan kita sebagai ayah, sebagai suami. Tetangga, teman, nah lihat-lihat. Kalau dia sikoh dengan kita, ya kita sampaikan. Kalau nggak sikoh, ya jangan. Ngapain berbicara kepada orang yang orang itu tidak sikoh dengan kita, tidak percaya dengan kita, ya buang-buang waktu kita. Sebagaimana Nabi tidak mau buang-buang waktu ketika ada seorang ibu-ibu tidak sikoh dengan beliau. Beliau tidak memaksakan diri. Saat ada seorang ibu-ibu menelungkupi kubur anaknya yang baru saja meninggal, dan jelas ini haram, maka Rasulullah menasihati ibu-ibu ini, ittaqillaha wasbiri, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah engkau. Si ibu ini tidak sikoh kepada Nabi, mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergi engkau dariku, engkau tidak merasakan musibah yang sedang menimpaku ini, pergi engkau dariku. Tidak tahu, belum tahu kalau beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul pergi. Orang enggak disikoi, ngapain memaksakan diri? Pergi. Sekelas Nabi saja, ketika ada orang yang tidak sikoh, ya sudah, tidak memaksakan diri. Apalagi kita, banyak dari kita yang tidak paham. Pak, ini dalil Pak, ini ayat Pak, ini hadis Pak, masuk Bapak nggak terima? Walaupun betul ayatnya, betul hadisnya, berarti Bapak nolak ayat, nolak hadis. Kita memaksakan diri kita, sementara dia tidak sikoh dengan kita, tidak kenal dengan kita. Jangan memaksakan diri. Nabi saja tidak memaksakan diri. Nabi tidak berusaha supaya si ibu-ibu ini sikoh dengan beliau. Misalnya ada yang mengatakan, Bu, ibu nggak tahu siapa saya? Rasul saya. Nabi nggak bilang begitu. Walaupun kalimat itu kan benar. Kalimat itu kan benar. Ketika beliau mengatakan aku Rasulullah kan tidak salah, tidak bohong kan? Tapi karena memang tidak disikai, beliau tidak memaksakan diri. Apalagi kita. Yang terbaik, ya sudah. Kalau tidak sikah, tidak usah kita sampaikan. Wa minha idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in. Begitu juga ketika kita melihat mutafaqqih, orang yang belajar fikih, belajar agama,
tetapi terjatuh ke dalam bid'ah, dia menjadi ahli bid'ah, maka kita peringatkan saudara-saudara kita, adik kita, anak kita, jamaah kita, murid-murid kita, jangan sampai menjadi kurban si ahli bid'ah. Ya. Wa minha ay yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha. Ada kalanya kita melihat seorang pejabat yang berbahaya, dia tidak mampu, bahkan ahli maksiat, tidak amanah. Kita bisa melaporkan kepada yang lebih tinggi, ya, liyuzilahu wa yuwalli man yasluhu, agar pejabat yang lebih tinggi ini, taruhlah gubernur gitu ya, untuk memecat bawahannya, wali kotanya, diganti dengan yang lebih baik dan seterusnya. Tentu ini bukan sembarang orang, bagi yang bisa, bagi yang mampu. Tidak semua orang kan bisa ketemu dengan seorang gubernur, bisa ketemu dengan menteri dalam negeri, bisa ketemu dengan presiden. Jika yang sanggup, contoh dari beliau, insya Allah yang beliau maksudkan adalah bagi yang sanggup. Al-khamisu, yang kelima, ayyakuna mujahiran bifiskihi au bid'atihi, terhadap orang yang mujahirah, apa? Terang-terangan, tanpa malu-malu, dia pertontonkan apanya? Kefasikannya, bid'ahnya. Dia minum khamar tanpa sembunyi-sembunyi, dia berjudi tanpa sembunyi-sembunyi, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan tanpa sembunyi-sembunyi. Nah, orang seperti ini boleh digibah dengan tujuan supaya orang-orang mencegahnya, mengucilkannya, tidak mengikutinya dan seterusnya. Karena tidak digibah juga percuma, orang-orang tahu semua orang dia mujahirah gitu. Dia tidak sembunyi-sembunyi. Ngapain kita membicarakan dia sembunyi-sembunyi? Orang dia nggak sembunyi-sembunyi. Kan ada model manusia seperti itu. Umumnya manusia minum khamar itu malu, berzina itu malu, berjudi itu malu. Ini ada orang yang kurang waras, justru minum khamar tapi bangga dia pertontonkan, dia berjudi, dia bangga, dia pertontonkan. Nah, menggibah orang seperti ini boleh, ya. Apalagi hari ini, untuk mempertontonkan kemaksiatan kan gampang sekali. Kalau dulu perlu di pinggir jalan misalnya, di lapangan, di pasar, itu pun yang tahu ya orang sepasar doang. Kalau sekarang dari kamarnya juga bisa dia memamerkan kemaksiatannya, minum khamar misalnya, dan disaksikan oleh ribuan manusia, bahkan ratusan ribu bisa. Nah, perlukah orang seperti ini kita tutup aibnya? Ya nggak perlu, orang dia menampakkan aibnya sendiri. Kita gibah bolehkah? Boleh, tentu dengan tujuan baik, dengan tujuan supaya kemaksiatannya berhenti, supaya dihajar, supaya di stop, supaya ditangkap oleh aparat. Nah, ini menarik, beliau bawakan contoh banyak, salah satunya wa akhdul maqs, orang yang menarik pajak ya. Jadi di zaman beliau, orang yang menarik pajak itu aib.
kira-kira 800-an tahun yang lalu ya, beliau hidup. wa akhdul maqs, menarik pajak upeti, ini aib dan boleh digibah. Nah, sekarang kita lihat justru apa itu? Legal, resmi, dilegalkan, diresmikan. Padahal aib. Yang tidak aib narik apa? Narik zakat. Ini tidak aib. Dan berhak bagi penguasa untuk memaksa. Nggak mau diperangi, dibunuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Adapun pajak, maks, koror, upeti, ini aib dan boleh digibah supaya berhenti. Saking buruknya memungut pajak. Maka ketika Nabi selesai merajam seorang wanita yang berzina lalu meninggal, maka Nabi bersabda, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang seandainya para pemungut pajak itu bertobat seperti tobatnya wanita ini, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Ini perintah dari Allah dan Rasulnya kepada para pemungut pajak untuk bertaubat. Maksudnya pajak yang dibebankan kepada kaum muslim. Kalau kepada orang-orang kafir ya tidak tercela, ya harus. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, non-muslim kafir ya harus dibebani pajak. Karena mereka kan tidak membayar zakat. Adapun kaum muslimin sudah membayar zakat 2,5% tiap tahun, maka tidak boleh lagi dibebani pajak. Yang boleh dibebani pajak, sekali lagi, hanya non-muslim, kaum kafir. Yang terakhir, as-sadis, ke-6, at-ta'rif, untuk memperkenalkan, untuk menyebut supaya orang-orang tahu. Dan yang disebut itu aib, tapi nggak ada jalan lain, ya. Apa misalnya pincang, si buta, ya, si cebol, si jangkung, si hitam, nggak ada jalan lain. Emang hitam, emang pesek, emang jangkung, ya, emang cebol, dan nggak ada jalan lain. Dan nggak tanggung-tanggung ulama, ya. Antum pernah dengar ada ulama bernama Al-A'mash, Al-A'raj, ya, yang pincang, ya, nggak ada jalan lain. Al-A'ma, yang buta, si buta, kan itu aib kan, artinya celah, ya. Atau bahkan sesuatu yang memang sudah masyhur walaupun itu buruk, ya. Walaupun kadang seorang ulama ini nggak rela, ya. Ada seorang ulama yang terkenal dengan sebutan ibunya, gitu. Ibnu Ulayyah. Ulayyah ini wanita, ya. Ibnu itu kan biasanya kan ayahnya kan, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, anaknya Umar, anaknya Mas'ud, kan begitu. Nah, ini Ibnu Ulayyah, anaknya Bu Ulayyah kalau istilahnya. Itu terkenal sekali, Ibnu Ulayyah. Beliau sendiri nggak terima
ya. Tapi ya gimana, sudah masyhur. Gitu. Ya, kita tidak tahu latar belakangnya kenapa sampai beliau dimasyhurkan dengan Ibnu Ulayyah. Yang disebut itu nama ibunya, bukan nama ayahnya. Ya, ulama kan tidak seperti Nabi. Kalau Nabi itu dijaga oleh Allah dari nasabnya, dari kecilnya, dari remajanya. Maka belum pernah kita dapati seorang Nabi waktu muda mabuk-mabukan, waktu muda bunuh-bunuhin orang, gitu ya. Waktu remajanya suka nyolong, misalnya. Nggak kita dapat. Artinya kehidupan seorang Nabi itu dijaga oleh Allah. Tidak melakukan hal-hal rendah seperti itu, atau pezina, pemabuk, penjudi, enggak. Aib yang semua orang tahu. Adapun maksum tidak mungkin ucapannya salah ya setelah jadi Nabi. Setelah jadi Nabi. Adapun sebelum jadi Nabi bukan maksum istilahnya, tapi terjaga. Terjaga dari akhlak dan perbuatan yang tidak pantas. Ya. Adapun ulama tidak. Ulama tidak. Ada ulama waktu remajanya suka mabuk, mungkinkah? Ya mungkin. Walaupun kita tidak tahu contohnya siapa. Aib kan tidak boleh dimasyhurkan, kan? Ada ulama yang dulu sebelum belajar ilmu pernah berzina atau berjudi, mungkinkah? Ya mungkin. Walaupun kita tidak tahu contohnya siapa. Ya. Nah, makanya nama Ibnu Ulayyah itu walaupun mungkin bagi beliau aib, makanya beliau nggak suka disebut itu, tapi karena sudah masyhur, ya boleh, kan? Boleh. Walau amkana ta'rifuhu bi ghairi dzalik kana aula. Adapun memungkinkan untuk tidak menyebut aib-aib tersebut, maka ini lebih baik. Si fulan faham tanpa saya harus mengatakan si cebol, si pesek, si item, si jangkung. Kok tanpa menyebut itu semua orang-orang faham maksud saya? Ya jangan disebut. Jangan disebut. Tapi kalau orang nggak paham, lawan bicara saya nggak paham, kecuali saya harus mengatakan si pesek, si item, si cebol, ya terpaksa. Dan ini boleh. Fahadhihi sittatu asbabin. Inilah 6 sebab dzakarohal ulama'u, yang disebut oleh para ulama, yang membolehkan kita untuk menggibah seseorang. Wa dalailuha minal ahadithi as-sahihati masyhuratun. Adapun dalil-dalilnya masyhur dari hadis-hadis yang sahih, yang sebagiannya, saya kira tidak semuanya ya, akan dibawakan oleh beliau nanti. Ya. Dengan demikian kita tidak ragu untuk satu ketika menggibah seseorang dengan 6 alasan tadi, satu di antara 6 alasan tadi. Ya. Dan setelah ini beliau akan bawakan ucapan Al-Imam Asy-Syaukani yang panjang lebar, ya. Panjang lebar sekali, yang insya Allah akan menambah pemahaman kita. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.